Bukan ngelihat nih ada orang muslim begini. Itu mah orang muslim gitu loh. Bukan agamanya ya. Bukan agamanya. Tapi gitu sekarang yang jadi masalah adalah di dunia sosial media seperti sekarang memang ada beberapa sifat ya. Orang tuh lebih tertarik dengan FOMO jatuhnya. Iya. Jangan sampai kita juga meluk agama kita juga FOMO juga gitu. Nanti kalau pada tiba-tiba Islam menjadi sebuah tren, nah orang ikut karena FOMO gitu. Jadi ibaratnya. saya berharap nih dengan forum semacam ini anak-anak muda tidak beragama hanya karena ikut-ikutan saja. Ya. Tapi Anda benar-benar membuka nalar Anda untuk melihat ini agama saya dan Anda bangga menjadi seorang muslim karena agama Anda ini gak mengenal dogma gitu loh. Gak mengenal istilah ini benar, udah jangan pikirin buktinya apa, jangan tanyain lagi. Gak ada Mas pertanyaan terlarang itu. Ini saya di buku itu tuh saya merekam pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kata orang-orang terlarang itu kayak pertanyaan Mas Ari itu. Itu Tuhan yang asli, Tuhan yang mana? Siapa yang menciptakan Tuhan? Kan kadang-kadang ada orang yang suka melarang, orang nanya kayak gitu. Mengira bahwa itu seolah-olah nggak ada jawabannya. Kata siapa? Justru itu kalau Anda lihat cek-cek kitab-kitab yang ditulis oleh para sarjana muslim, bahkan ada satu buku khusus Mas, yang kayak tadi tuh. Saya tadi ngejawab dengan pertanyaan sederhana banget, jawaban sederhana banget kan. Ada satu buku khusus judulnya itu Faman Khalaqallah, ratusan halaman. Siapa yang menciptakan Allah? Dijawab. Itu judul buku. Waduh. Di satu buku membahas pertanyaan itu doang. Kebayang nggak? Ya kan? Kayak tadi tuh. Kemudian kalau dibilang tasalsul, regresi, kan ada yang mengatakan enggak mungkin aja alam itu tidak berakhir gitu. Ayo nih bukti tuh. Tadi berapa? 52. Ya kan? Sebagai butuh kita punya hazanah yang sedemikian kaya gitu loh. Yang saya sampaikan ini hanya percikan-percikan doang. Anda kalau pengen debat secara intelektual beda lagi forumnya ya. Ini kita bicara dalam konteks menyampaikan akidah kepada orang-orang awam di luar sana yang pengen penjelasan yang gampang-gampang aja deh. Gitu kan? Terjawab sekarang kan? Ini tidak sah bertanya siapa yang menciptakan Tuhan. Sekarang udah tahu jawabannya. Kemudian kalau ditanya mana Tuhan yang asli, udah tahu jawabannya. Gunakan wahyu yang terpercaya, gunakan akal yang sehat. Sampai Anda pada Tuhan, sembahlah Tuhan itu. Ini baru 2 pertanyaan sebenarnya saat. Iya, makanya bisa dikupas banyak kan? Baru 2 pertanyaan aja sudah panjang begini. Jadi ibaratnya kita kulitin. Bahkan ini kalau mau lebih dalam lagi pun bisa ya. Tapi mungkin kita akan gunakan forum yang lain. Tapi teman-teman kalau ada yang penasaran juga kepengen tahu gitu ya, atau juga mungkin berpendapat kesan dengan penjelasan beliau, monggo silakan. Silakan boleh angkat tangan, boleh. Habib juga ada nggak? Habib udah pulang? Oh, ya. Monggo silakan. Siapa yang mau nanya? Nih mau nanya nih. Ini di belakang nih ada nih. Fadhal. Izin bertanya, mungkin saya alhamdulillah baru wisuda ya kemarin beberapa sebulan. Dari mana? UMS. Solo. Muhammad Solo ya? Surakarta. Namanya siapa? Haidar. Ya, betul. Ya, jadi mungkin saya menemukan banyak beberapa aktivis mahasiswa khususnya yang mungkin bergerak di bidang agama ya. Dan banyak dari mereka pun yang mungkin senang untuk mempelajari berkaitan dengan masalah ilmu filsafat. Tapi yang saya lihat dari beberapa teman-teman itu, yang saya tahu kan ketika kita memiliki akal itu untuk memahami ataupun bagaimana cara kita taat, bagaimana cara kita itu memahami syariat gitu kan. Tapi yang saya temukan banyak dari teman-teman itu yang menjadikan akal ini menjadi suatu alasan gitu untuk mungkin mereka tidak mengajarkan sholat, untuk mungkin mereka tidak taat kepada syariat yang telah Allah perintahkan. Bagaimana mungkin alasannya apa? Menggunakan akal itu untuk ngejalanin syariat? Akal-akalan.